Perkenalkan, nama saya Nadila Agis Pratiwi, NIM F2018-01032. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang kimia medisinal, yaitu tentang pengembangan obat, terus hubungan struktur aktivitas obat, dan hubungan kuantitatif struktur aktivitas obat. Kita masuk pada slide pertama. Di sini ada gambar ya, bagan umum dalam penemuan obat baru, di mana yang pertama itu ada namanya isolasi. Jadi dilakukan dulu namanya isolasi yang akan menghasilkan senyawa aktif. Lalu senyawa aktif ini akan melalui beberapa studi, yaitu ada studi farmakologi, toksiologi, studi klinik, lalu menuju ke QSAR atau kuantitatif struktur activity relationship, dan dia akan langsung menuju ke membuat namanya desain obat, dimana dia akan membuat desain obat lalu disintesis menjadi sebuah senyawa aktif dan menghasilkan yang namanya obat ya, produk obat. Terus kita masuk ke slide kedua, yaitu tahapan pengembangan obat tradisional. Di sini ada gambarnya, di mana yang pertama itu produk jamu ya, atau obat tradisional. Itu adalah jamu yang kemudian di mana itu ada pembuktian empiris, terus uji mutu produk jadi gitu. Jadi jamu itu merupakan obat tradisional ya. Terus dilakukan lagi pembuatan obat herbal terstandar, di mana pembentukan praklinik, yaitu sekarang sudah dilakukan uji toksisitas atau uji keracunan dalam obat, terus ada khasiat bahan baku terstandar, dan uji mutu produk jadi. Selesai itu baru dilakukanlah uji fitofarmaka atau obat fitofarmaka, di mana di pembuktian itu praklinik dan klinik, terus uji mutu bahan baku dan produk jadi terstandar. Terus kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu dikutip dari situs FDA. Proses pengembangan obat adalah sebagai berikut. Seperti yang kita lihat bersama di slide-nya, yang pertama itu adalah penemuan dan pengembangan, terus ada uji praklinik, ada uji klinik, terus ada review oleh badan regulator, dan yang terakhir ada monitoring keamanan obat pasca pemasaran. Kita akan bahas satu-satu ya di slide selanjutnya. Pertama yang kita akan bahas itu adalah penemuan dan pengembangan. Seperti yang kita baca bersama bahwa sintesis dan screening ya molekul itu merupakan tahap awal dari rangkaian penemuan suatu obat. Jadi dalam mengembangkan suatu produk ya, bukan hanya obat tapi suatu produk, itu pasti ada dulu yang namanya penemuan ya. Kita harus menemukan dulu bahannya bagaimana, terus diolah menjadi sebuah produk atau sebuah obat gitu. Jadi pertama itu harus pastinya itu penemuan dulu, terus akan dikembangkan gitu. Dimana pada tahap ini berbagai molekul ya atau senyawa yang berpotensi sebagai obat akan disintesis atau dimodifikasi atau dirubah ya, bahkan direkayasa untuk mendapatkan senyawa atau molekul obat yang diinginkan gitu. Jadi setelah kita menemukan senyawa, selanjutnya pasti akan kita proses lagi ke tahap yang berikutnya gitu. Terus oleh karena penelitian obat biasanya ditargetkan untuk suatu daerah terapeutik yang khas, di mana potensi relatif pada produk, saingan, dan bentuk sediaan untuk manusia bisa diketahui. Serupa dengan hal tersebut, ahli kimia medisinal mungkin mendalami kelemahan molekul tersebut sebagai hasil usaha untuk mensintesis senyawa tersebut. Terus kita masuk ke bagian kedua, yaitu uji praklinik. Setelah melalui tahap penemuan dan pengembangan, kita akan langsung masuk ke uji praklinik, di mana uji praklinik ini seperti yang terdapat di slide merupakan persyaratan uji untuk calon obat. Jadi ini adalah salah satu syarat untuk menghasilkan sebuah produk obat ya. Jadi itu merupakan syarat uji, di mana senyawa ataupun bahan obat yang kita temukan akan diuji di uji praklinik, di mana dari uji ini diperoleh informasi tentang efikasi atau efek farmakologi dari suatu obat, di mana profil farmakokinetik dan toksisitas calon obat,
Pada mulanya yang dilakukan pada uji praklinik adalah pengujian ikatan obat pada reseptor dengan kultur sel terisolasi atau organ terisolasi. Yang selanjutnya dipandang perlu menguji pada hewan utuh. Jadi biasanya pada uji praklinik ini kita lakukan pengujian tidak langsung pada manusia ya, melainkan kita membutuhkan hewan uji atau hewan coba. Jadi hewan-hewan yang biasanya digunakan untuk melakukan uji praklinik ini ada mencit, tikus, kelinci, marmut, hamster, anjing, atau beberapa uji menggunakan primata. Jadi hewan-hewan ini sangat berjasa ya, karena melalui mereka kita itu dapat tahu apakah obat yang kita ujikan ini mengalami toksik atau keracunan, atau obat ini bisa menghasilkan efek atau mungkin menghasilkan efek yang berbahaya gitu. Terus slide selanjutnya di sini ada penelitian toksisitas ya, atau keracunan merupakan cara potensial untuk mengevaluasi yang pertama toksisitas yang berhubungan dengan pemberian obat akut atau kronis, kedua kerusakan genetik ya atau keturunan, yaitu ada genotoksisitas atau mutagenesis atau gen kita yang bermutasi, terus ada pertumbuhan tumor dan kejadian cacat waktu lahir. Selesai melewati uji praklinik, selanjutnya itu akan melewati yang namanya uji klinik, dimana setelah melewati uji praklinis, maka senyawa atau molekul kandidat calon obat tersebut menjadi IND atau Investigational New Drug atau obat baru dalam penelitian, dimana setelah calon obat dinyatakan mempunyai kemanfaatan dan pada hewan percobaan, maka selanjutnya diuji pada manusia atau uji klinik. Jadi di uji klinik ini setelah pada uji praklinik kita melakukan uji obat tersebut pada hewan ya, dan menghasilkan efek yang bagus atau aman bagi manusia, maka selanjutnya akan langsung diuji kepada manusia. Teliti dulu kelayakannya oleh komite etik. Jadi tidak sembarangan juga menguji langsung kepada manusia, di mana dia itu harus diperiksa dulu apakah memang benar layak harus diujikan kepada manusia atau tidak. Terus di slide selanjutnya sini ada uji klinik, dia terdiri dari 4 fase. Yang pertama itu fase 1, dimana bisa kita baca bersama ya. Selama studi fase 1, peneliti menguji obat baru pada sukarelawan normal atau orang sehat. Dalam kebanyakan kasus 20 hingga 80 sukarelawan sehat atau orang dengan penyakit berpartisipasi dalam fase ini. Namun, jika obat baru ditujukan untuk gunakan pada pasien kanker, peneliti melakukan studi fase 1 pada pasien dengan jenis kanker tersebut. Jadi uji klinik ini terdiri 4 fase ya. Fase pertama tadi itu dia akan melakukan uji pada sukarelawan ya, pastinya orang sehat akan diuji bagaimana obat ini apakah benar-benar bisa atau tidak gitu. Terus selama studinya itu biasa makan waktu beberapa bulan, dimana tujuan dari studi ini itu mengetahui apakah sifat yang diamati pada hewan percobaan juga terlihat pada manusia gitu. Misalnya kita uji pada hewan, tadi diuji praklinik, apakah dia akan berdampak yang sama pada manusia, dimana pada fase ini ditentukan hubungan dosis dengan efek yang ditimbulkannya dan profil farmakokinetik obat pada manusia. Lalu, studi fase 1 ini dipantau secara ketat dan mengumpulkan informasi tentang bagaimana suatu obat berinteraksi dengan tubuh manusia. Peneliti menyesuaikan skema pemberian dosis berdasarkan data hewan untuk mengetahui berapa banyak obat yang dapat ditoleransi oleh tubuh dan apa efek samping akutnya. Di fase 1 ini kita ujikan kepada manusia, kita akan mengetahui apakah obat yang kita akan kembangkan ini benar-benar menghasilkan efek atau mungkin tidak gitu. Jadi harus diuji secara betul-betul. Terus kita masuk ke fase yang kedua, di mana calon obat diuji pada pasien tertentu, diamati efikasi atau khasiat dan efek samping, di mana lama studi ini yaitu beberapa bulan hingga 2 tahun. Jadi pada fase 1 tadi itu dia itu dilakukan pengujian pada orang yang sukarelawan ya, atau orang-orang yang sehat, dilakukan pengujian selama beberapa bulan. Sedangkan di fase 2 dia ini dilakukan pengujian pada orang-orang tertentu yang mempunyai penyakit tertentu. Jadi pada studi fase 2 ini peneliti memberikan calon obat ke sekelompok pasien dengan penyakit yang biasanya sampai berapa ratus pasien. Jadi dalam uji fase 2 ini kemungkinan untuk menunjukkan efek ya dari obat ini itu sedikit atau
tidak cukup besar ya, karena ini kan diujikan kepada pasien yang penyakit tertentu gitu, beda dengan orang yang sehat tadi pada fase pertama gitu. Dimana sebagai gantinya studi fase 2 ini memberi peneliti atau data keamanan tambahan gitu, dimana dia akan menggunakan data dari fase 2 ini untuk merancang bagaimana lagi akan melakukan fase yang ketiga. Terus kita masuk ke slide berikutnya, yaitu uji fase yang ketiga, dimana lama studi yaitu 1-4 tahun, yaitu lebih lama ya. Di sini obat dievaluasi khasiatnya dan pemantauan efek samping. Peneliti merancang studi fase 3 untuk menunjukkan apakah suatu produk menawarkan manfaat perawatan untuk populasi tertentu. Dimana kadang-kadang studi ini dikenal sebagai studi yang paling penting karena itu melibatkan hampir 300 hingga 3000 sukarelawan yang pastinya menderita penyakit ya. Terus di studi fase 3 ini dia menyediakan sebagian besar data keamanan dalam penelitian sebelumnya. Ada kemungkinan bahwa efek samping yang kurang umum mungkin tidak terdeteksi karena penelitiannya lebih besar dan durasi lebih lama ya. Waktunya cukup lama, itu sampai 1-4 tahun. Hasilnya itu lebih mungkin untuk menimbulkan atau langka. Dari uji ini sekitar 25-30% obat bisa lolos ke tahap selanjutnya. Jadi cuma 25-30% ya kemungkinan obat ini dapat lolos ke fase yang selanjutnya atau uji yang keempat, fase keempat. Terus kita masuk ke slide berikutnya, yaitu uji fase 4. Jadi ini merupakan uji fase terakhir ya dari uji klinik, di mana studi ini diikuti oleh sukarelawan berjumlah ribuan dengan penyakit yang diderita sesuai dengan indikasi obatnya ya. Dimana tujuan studi ini yaitu mengevaluasi keamanan dan khasiat, di mana uji klinis fase 4 dilakukan setelah obat atau alat kesehatan telah disetujui oleh FDA selama monitoring keamanan pasca pemasaran. Jadi uji fase 4 ini dia harus mendapatkan persetujuan dulu ya dari FDA sebelum melakukan pengujian. Selanjutnya ini ada gambar ya dari tadi keempat fase dari uji klinik. Yang pertama itu ada obat baru, jadi dikembangkan sebuah obat baru dan melewati tahap efek farmakologi dan toksisitas ya, atau praklinik tadi, dimana situ akan dicari efek farmakologinya apa, terus toksisitasnya atau efek keracunannya itu bagaimana, terus melanjutkan lagi ke tahap didapatkan beberapa dosis pada hewan uji. Jadi akan tadi saya bilang dia itu harus diujikan dulu kepada hewan uji sebelum diujikan kepada manusia ya. Dimana di farmakologi klinik itu terdiri fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Setelah melalui keempat fase tersebut baru bisa obat itu beredar ke masyarakat. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke slide berikutnya, yaitu review oleh Badan Regulator Keamanan, di mana keputusan untuk mengakui sebuah obat baru itu dilakukan oleh Badan Pengatur Nasional Jadi Badan Pengatur Nasional ini di Indonesia ada namanya BPOM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan ya. Terus ada AS atau FDA, Food and Drug Administration. Ada di Kanada yaitu Health Canada. Terus di Inggris ada yang namanya MHRA atau Medicine and Health Care Product Regulatory Agency. Terus di negara-negara Eropa itu ada namanya EMEA atau EMEA, itu European Agency for the Evaluation of Medicinal Product. And di Australia dia itu ada namanya TGA atau Therapeutic Good Administration. Terus kita masuk ke ini slide selanjutnya, yaitu dimana untuk dapat dinilai oleh badan tadi ya, Badan Pengatur Nasional, industri pengusul itu harus menyerahkan data dokumen uji klinik maupun praklinik yang dia telah lakukan sesuai dengan indikasi yang telah diajukan, dimana efikasi dan keamanan itu harus sudah ditentukan dari bentuk produknya, jadi seperti tablet atau kapsul ya, yang telah memenuhi persyaratan produk melalui kontrol kualitas, dimana saat kita mengajukan review pada Badan Pengatur Nasional, kita itu harus sudah melewati yang namanya uji klinik ya, uji praklinik dan uji klinik tadi ya.
di mana pengembangan obat ini tidak terbatas pada pembuatan produk dengan zat baru, tetapi dapat juga dengan memodifikasi bentuk sediaan yang sudah ada atau meneliti indikasi baru sebagai tambahan dari indikasi yang sudah ada. Jadi kita dapat meneliti, jadi di sini ya bukan hanya pengembangan obat baru juga ya, tapi kita juga bisa meneliti obat yang sudah ada, atau kita meneliti lagi obat yang sudah ada, bisa ya kita jadikan lagi menjadi sesuatu yang lebih baru, atau bisa juga kita mengembangkan obat baru. Terus kita masuk ke yang kelima, yaitu monitoring keamanan obat pasca pemasaran. Dimana yang kita bisa lihat pada slide, setelah obat dipasarkan, dia itu masih lakukan studi pasca pemasaran atau post marketing surveillance, dimana yang diamati pada pasien dengan berbagai kondisi ya, berbagai usia dan ras, dimana studi ini dilakukan dalam jangka panjang. Jadi studi yang dilakukan ini dalam jangka waktu yang panjang untuk melihat terapeutik ya, atau efek terapeutik dan pengalaman jangka panjang dalam menggunakan obat. Sebagai hasil studi 4, dievaluasi masih memungkinkan obat itu ditarik dari perdagangan jika membahayakan. Sebagai contohnya seperti obat cerivastatin, suatu antihiperkolesterolemia yang dapat merusak ginjal. Terus ada enterofiorform, terus ada fenilpropanol amin PPA yang sering terdapat pada obat flu ya, yang harus diturunkan dosisnya dari 20 mg menjadi tidak lebih dari 15 mg karena dapat meningkatkan tekanan darah dan kontraksi jantung. Terus ada triptylitason, itu antidiabetes yang dapat merusak hati. Terus ada rofecoxib atau Vioxx, itu yang dapat merusak jantung. Selanjutnya kita pindah ke slide berikut, yaitu hubungan struktur aktivitas obat. Jadi hubungan struktur aktivitas obat itu merupakan konsep ya, bahwa aktivitas biologis suatu senyawa itu berhubungan dengan struktur aktivitas kimia ya, atau struktur kimia, dimana pertama kali dikemukakan oleh Crum, Brown dan Fraser pada tahun 1869. Mereka menunjukkan bahwa aktivitas biologi beberapa alkaloida alam seperti strychnine, brucin, thebain, kodein, morfin, dan nikotin itu yang mengandung gugus amonium tersier akan menurun atau hilang bila direaksikan dengan metil iodida melalui reaksi metilasi membentuk amonium kuartener gitu. Jadi pendekatan hubungan struktur dan aktivitas biologis ini mulai berkembang dengan pesat setelah tahun 1960-an oleh Corvin, Hans, dan kawan-kawan yang menghubungkan struktur kimia dan aktivitas biologis obat melalui sifat-sifat kimia fisika umum seperti kelarutan dalam lemak, derajat ionisasi, dan ukuran molekul. Jadi hubungan struktur aktivitas obat ini mulai berkembang ya oleh mereka, Corvin dan teman-temannya tadi itu ya, dimana mereka akan menghubungkan bagaimana sih hubungan struktur kimia obat dengan aktivitas biologi obat gitu, melalui sifat-sifat pastinya, sifat fisika ya, sifat kimia, sifat menguji baunya, menguji rasanya, menguji kelarutannya, atau uji ionisasi tadi, derajat ionisasi. Setelah itu hubungan kuantitatif antara aktivitas biologis dan parameter yang menggambarkan perubahan sifat kimia fisika, yaitu parameter hidrofobik, elektronik, dan sterik. Hubungan atau koreksi yang baik digunakan untuk menunjang model interaksi obat reseptor dan meramalkan jalur sintesis obat yang lebih menguntungkan. Oke, di sini slide berikutnya kita lanjut, yaitu ada faktor yang mendukung hubungan struktur aktivitas dan ada faktor yang kurang mendukung hubungan struktur aktivitas. Di faktor yang kurang mendukung itu yang pertama ada perbedaan keadaan pengukuran parameter kimia, fisika, dan aktivitas biologis. Jadi ada perbedaannya antara sifat fisika kimia dengan aktivitas biologis obat yang akan dilakukan pengujian. Terus yang kedua, senyawa yang digunakan ternyata bentuk praobat. Terus ketiga, aktivitas obat yang dipengaruhi oleh banyak keadaan in vivo ya, in vivo. Terus senyawa mempunyai pusat atom asimetris. Terus pengaruh bentuk sediaan terhadap aktivitas, jadi pengaruh dari bentuk sediaan juga itu mempengaruhi terhadap aktivitas biologis obat. Terus obat itu bersifat multipoten dan perbedaan spesies obat.
Terus kita masuk di faktor yang mendukung. Jadi faktor yang mendukung cuma dua ya, lebih banyak faktor yang kurang mendukung daripada mendukung. Pertama, hubungan struktur aktivitas empiris yang sifatnya insidental dan struktur obatnya simetrik. Selanjutnya kita akan beralih di slide yang berikut, yaitu hubungan struktur aktivitas yang sebenarnya, di mana aktivitas biologis itu merupakan refleksi sifat kimia fisika dari senyawa bioaktif, sehingga hubungan struktur aktivitas sebenarnya ada hukum yang tertentu. Pertama, hubungan sifat kimia fisika dan aktivitas ya. Terus hubungan struktur kimia dan aktivitas biologis obat dengan tempat aksi yang sama. Ketiga, hubungan struktur aktivitas tan langsung dan hubungan struktur aktivitas untuk stereoisomer. Selanjutnya kita pindah lagi ke slide berikutnya, yaitu hubungan kuantitatif struktur aktivitas atau biasa disingkat HKSA ya, dimana hubungan antara struktur suatu senyawa dengan aktivitas biologisnya itu dapat dinyatakan secara matematis, sehingga sering disebut hubungan kuantitatif struktur aktivitas, atau dalam bahasa Inggris quantitative structure activity relationship atau QSAR, di mana asumsi mendasar dari QSAR ini adalah bahwa terdapat hubungan kuantitatif antara sifat mikroskopis struktur molekul dan sifat makroskopis empiris aktivitas biologis dari suatu molekul. Jadi hubungan kuantitatif struktur aktivitas ini merupakan bagian penting dalam rancangan obat. Mengapa? Karena dalam usaha mendapatkan suatu obat baru itu dengan aktivitas yang lebih besar itu keselektifan itu lebih tinggi dan toksisitas atau efek samping itu sekecil mungkin dan kenyamanannya jauh lebih besar gitu. Di sini ada beberapa model pendekatan hubungan kuantitatif struktur aktivitas. Yang pertama, model pendekatan HKSA Frey-Wilson, terus model pendekatan Hans, dan parameter sifat kimia fisika dalam hubungan kuantitatif struktur aktivitas. Kita bahas yang pertama, yaitu model pendekatan Frey-Wilson, di mana Frey-Wilson mengembangkan suatu konsep hubungan struktur dan aktivitas biologis obat yang dinamakan model de novo atau model matematik, di mana Frey-Wilson ini menggunakan bahwa respon biologis itu merupakan sumbangan aktivitas dari gugus-gugus substituen terhadap aktivitas biologis senyawa induk yang dinyatakan melalui persamaan berikut. Isi persamaannya ya, yaitu log 1/C sama dengan SS ditambah M. Jadi log 1/C itu adalah yang namanya log ya, berarti logaritma aktivitas biologis. Terus SS itu total sumbangan substituen terhadap aktivitas biologis senyawa induk, dan M itu aktivitas biologis senyawa induknya. Terus ada model pendekatan Hans, di mana Hans ini mengemukakan suatu konsep bahwa hubungan struktur kimia dengan aktivitas biologis itu suatu turunan senyawa yang dapat dinyatakan secara kuantitatif melalui parameter-parameter sifat kimia dan juga fisika, di mana substitusian itu yaitu parameter hidrofobik, elektronik, dan sterik ya. Jadi ada 3 parameter yang digunakan, di mana model ini disebut juga dengan model hubungan energi bebas linear atau LFER, Linear Free Energy Relationship, atau pendekatan ekstra termodinamik. Di sini ada juga persamaan dari Hans, yaitu log K X K per KH sama dengan RS. Dapat dilihat ya di slide keterangan dari persamaannya. Terus yang ketiga, kita masuk di parameter sifat fisika dan sifat kimia hubungan kuantitatif struktur aktivitas, di mana pada slide kita baca bersama ya. Parameter sifat fisika kimia yang sering digunakan dalam hubungan kuantitatif struktur aktivitas model Hans adalah parameter hidrofobik yang tadi ya, elektronik, dan sterik. Pada proses distribusi atau pengangkutan obat, penembusan membran biologis sangat dipengaruhi oleh sifat kelarutan obat dalam lemak atau air, suasana pH, dan derajat ionisasi, sehingga dalam hubungan kuantitatif dan aktivitas parameter sifat kimia maupun fisika yang sering dilibatkan adalah parameter hidrofobik dan elektronik, di mana pada proses distribusi oleh pengaruh sifat hidrofobik pada umumnya lebih besar dibanding sifat elektronik. Jadi pengaruh distribusi itu lebih besar
ditunjukkan pada sifat hidrofobik ya, daripada sifat elektronik hidrofobik ya. Oke, kita pindah ke slide berikutnya. Di sini ada parameter sifat fisika kimia yang digunakan dalam hubungan kuantitatif struktur aktivitas. Yang pertama itu dapat kita lihat ada parameter hidrofobik, parameter elektronik, dan parameter sterik. Terus kita masuk di aplikasi apa saja ya yang digunakan dalam HKSA ini. Pertama ada ChemDraw. Nah, bagi yang sudah tahu pasti tidak asing lagi ya dengan nama ChemDraw. Jadi ChemDraw ini merupakan aplikasi pilihan bagi para ahli kimia untuk membentuk suatu struktur kimia. Jadi ChemDraw itu kita bisa bentuk ya struktur kimia. Bagaimana? Maksudnya kita bisa membuat struktur kimia itu di aplikasi ChemDraw. Ini aplikasi yang sangat penting ya dan dibutuhkan sekali untuk ahli kimia dalam membuat sebuah struktur kimia atau dalam membuat sebuah produk obat baru. Dimana struktur kimia yang dibuat oleh ahli kimia ini di berbagai disiplin ilmu kimia dapat digunakan secara akurat dan mewakili senyawa organik gitu. Terus yang kedua dapat digunakan untuk memprediksi sifat yang dapat menghemat waktu dan mengurangi biaya dengan mengidentifikasi senyawa yang cenderung memiliki sifat yang diinginkan sebelum dilakukan sintesis gitu. Jadi yang aplikasi yang digunakan ya pertama itu ada ChemDraw. Terus kita masuk ke aplikasi yang kedua yaitu namanya Gaussian. Jadi Gaussian merupakan program kimia komputasi yang dapat menghitung energi gitu di berbagai sifat molekuler, optimasi geometri molekuler, dan memprediksi sifat spektroskopis suatu sistem. Dapat kita lihat bersama di slide misalnya itu UV, VIS, NMR, IR, APR, dan lain-lain ya. Dia ini menggunakan kombinasi berbagai metode komputasi, termasuk juga metode density fungsional teori atau DFT, terus ada HF gitu. Seperti yang terdapat di slide ya, atau tertera di slide. Terus aplikasi yang terakhir yaitu yang mereka gunakan yaitu aplikasi MOE atau Molecular Operation Environment, dimana ini merupakan suatu perangkat lunak yang komprehensif dalam kehidupan dan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam lingkup kimia komputasi. Jadi dia ini menyediakan aplikasi untuk mendesain dan menganalisis senyawa serta merupakan software yang tertinggi kimia komputasinya. Jadi pemodelan molekul dan software aplikasi ilmu informatika. Ini MOE ini ya, aplikasi MOE ini itu mendukung pengembangan senyawa obat baru dengan program stimulasi molekuler, analisis struktur protein, studi docking antara molekul kecil dengan protein, terus ada pengembangan data pada molekul kecil, dan beberapa operasi terpadu lainnya. Terus bagian lain lagi bisa dibaca sendiri ya di slide. Jadi tadi itu 3 aplikasi yang digunakan dalam HKSA atau hubungan kuantitatif struktur aktivitas. Tadi ada ChemDraw, Gaussian, dan juga MOE. Baiklah, mungkin sekian materi yang dapat saya jelaskan untuk materi pengembangan obat, hubungan struktur aktivitas obat, terus hubungan kuantitatif struktur aktivitas obat. Sekian yang saya dapat jelaskan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.